Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita belajar lagi. Kali ini kita belajar tentang pernikahan. Dan temanya adalah bolehkah saling menuntut? Sebelumnya kita belajar bahwa tuntutan akan muncul ketika janji tidak sesuai dengan kenyataan. Kemudian tuntutan biasanya muncul ketika bicara soal tugas dan kewajiban. Lalu berikutnya kita belajar lagi bahwa kalau yang bersangkutan, calon suami, calon istri, punya kebiasaan atau punya budaya dan tidak dibicarakan dalam adu gagasan ketika pacaran atau konseling pranikah bagaimana mengatasi potensinya, maka dia hanya berpikir yang baik adalah keluargaku, yang baik adalah hidupku. Sehingga ketika dia melakukan sesuatu yang berbeda dengan pola hidup pasangannya, maka dia tidak merasa bersalah. Dia juga tidak bisa dituntut. Mengapa? Ya kan memang paketannya begitu. Budayanya begitu. Kecuali sudah terjadi kesepakatan. Apa itu kesepakatan? Ya kesepakatan untuk berbagi tugas, berbagi tanggung jawab. Saya pernah sharing dengan kalian soal tugas bersama suami istri. Tugas bersama suami istri kepada anak-anaknya, tugas bersama suami istri di antara mereka berdua. Perhatikan bahwa bukan hanya seorang suami bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dasar keluarganya, tapi bagaimana istri mengelola dengan baik. Bagaimana berikutnya seorang suami membangun rasa aman untuk keluarganya dalam segala segi. Lalu bagaimana istri bisa mengelola, mendukungnya dengan baik. Kan begitu. Bagaimana suami istri bisa berbagi tugas atas anak-anaknya. Lalu berikutnya, bagaimana suami istri saling memenuhi kebutuhan jiwa pasangannya. Memberikan kebaikan, perhatian, memberikan penghiburan, minta maaf. Bagaimana suami istri memenuhi kebutuhan spiritual pasangannya. Bagaimana suami istri saling menyenangkan satu sama lain. Kita pernah belajar itu. Kalian coba perhatikan video keluarga Indonesia tentang konseling pranikah. Dan sekarang kita bicara pernikahan, artinya dua orang yang sudah menikah. Karena tugas atau kewajiban dalam keluarga, dalam rumah tangga memang harus dikelola dengan baik. Harus dikerjakan bersama-sama. Harus saling menolong, harus saling membantu. Diperlukan yang namanya konsep pikir yang sama, diperlukan yang namanya kesepakatan. Dan sekali lagi, tidak bisa kamu bandingkan hidup pernikahanmu dengan hidup pernikahan orang lain. Karena kamu rugi. Setiap orang kan beda. Setiap orang kan beda. Beda mulainya, beda pribadinya, beda prosesnya, beda kemampuannya untuk kemudian bekerja sama. Jadi jangan pernah bandingkan rumah tanggamu dengan rumah tangga orang lain. Mengapa? Karena memang beda. Nah, perhatikan. Membangun kesepakatan ini penting. Membangun kesepakatan ini penting. Coba duduk bersama, bicarakan tugas rumah. Tugas rumah bicarakan. Kalau punya pembantu bahkan dibicarakan. Pembantu ini tugasnya untuk apa saja. Batasnya apa saja. Karena saya perhatikan tugas pembantu memasak.
untuk menyajikan, menaruh, menyiapkannya, tapi memberikannya, menyiapkannya, meramunya untuk suamimu itu engkau kerjakan sendiri. Jangan sampai diambil alih oleh pembantumu, kan itu nanti konyol. Jadi kesepakatan. Kalau sudah disepakati bagian demi bagian, maka tinggal ditepati, dikerjakan kesepakatannya. Lalu Pak, kalau dia melanggar kesepakatan, bolehkah saya menuntut dia? Sekali lagi, saya tidak pakai istilah menuntut. Tapi saya pakai istilah dipertanyakan, dibicarakan. Pak, mengapa judulnya saling menuntut? Karena nanti di segmen berikutnya, memang terjadi saling menuntut suami istri. Seperti apa? Nanti kita akan lihat. Tapi kita akan bicara dulu tentang tugas kewajiban. Coba bicarakan tentang keuangan. Siapa yang akan membayar listrik, telepon, air, iuran? Siapa? Artinya keuangan kalian memang terbuka. Sekali lagi, lihat lagi video konseling pranikah. Bahwa pengaturan keuangan asal terbuka. Jujur. Terbuka, jujur, demi kepentingan bersama, didasari cinta. Perhatikan itu, lihat lagi video keluarga Indonesia tentang konseling pranikah dan tentang keuangan. Kalian bicara soal keuangan. Pemasukannya sekian juta atau sekian belas juta atau sekian puluh juta atau sekian ratus juta. Wow, menarik sekali. Lalu berikan area. Contoh, kalau istrimu terlalu repot untuk mengurusi makanan buat kamu, suaminya, dan anak-anak, ya jangan dibebani lagi dong dengan yang lain soal urusan listrik. Kalau ada telepon ya sekarang sih lebih banyak orang pakai HP. Kemudian iuran yang lain atau kewajiban bulanan membayar umpamanya asuransi. Ya, kemudian membayar yang lain lah. Nah, itu berbagi tugas. Sekali lagi, harus terbuka, saling percaya. Nah, ini perlu dijaga. Keuangan disepakati seperti apa? Saya kembali lagi, kesepakatannya seperti apa? Pak, kami tidak pernah bicara soal keuangan. Karena dia bekerja, saya bekerja, kalau butuh dalam rumah tangga tinggal siapa yang mau beri. Ya sepertinya semuanya baik-baik saja. Tapi tidak terjadi kejelasan tentang tanggung jawab. Kalau tidak seperti itu, dibagi tugasnya, tanggung jawabnya, maka repot. Bisa melepaskan tanggung jawabnya tanpa merasa bersalah. Tapi kalau menjadi tugas dan tanggung jawabnya, ya pasti dikerjakan. Jadi kuncinya sekali lagi kesepakatan. Disepakati seperti apa? Kalau bisa disepakati seperti apa, maka akan bisa dibicarakan, tidak dituntut. Jadi, bolehkah saling menuntut? Buat saya, ya boleh apa enggak ya? Ya bolehlah. Boleh dalam artian tidak memiliki keinginan negatif, tidak memiliki keinginan untuk sekedar menyalahkan, mendesak, kemudian merasa lebih hebat daripada pasangannya. Jadi bolehkah saling menuntut? Ya boleh, tapi harus dengan niat yang baik. Bukan niat balas dendam, menunjukkan kamu lebih hebat, kemudian kamu ini lebih baik daripada pasanganmu. Janganlah. Mengapa? Nobody's perfect, tidak ada orang yang sempurna. Kelihatannya sekarang ini kamu hebat, bagus sekali. Komunikasimu, pengaturan uangmu, kemudian sosialmu, tapi belum tentu ya akan terus-menerus seperti itu. Karena itu, jangan menuntut, jangan merasa berhak dan kau lebih baik, jangan. Bolehkah suami istri saling menuntut dalam hal tugas dan kewajiban?
Berbagilah, komunikasikan dengan baik, bicarakan dengan baik. Saya tidak pakai istilah menuntut di titik ini. Di segmen berikutnya saya pakai istilah menuntut. Mengapa? Karena ternyata memang menuntut. Apa itu? Suami istri saling menuntut untuk pasangannya berubah duluan. Bolehkah saling menuntut? Nah, kita akan lihat nanti di segmen berikutnya. Tapi segmen ini kita perhatikan bahwa suami istri sebaiknya tidak saling menuntut. Saya untuk menjawab boleh saja dengan catatan. Tapi sebaiknya tidak. Bukankah kalau bisa dibicarakan dengan baik-baik itu jauh lebih baik? Bukankah kalau bisa dipahami dari awal tidak dengan prasangka itu lebih baik? Bukankah dengan bahasa konfirmasi itu lebih baik daripada bahasa tuduhan, menuduh, menyimpulkan? Bukankah dengan bahasa yang lembut lalu meminta konfirmasi itu lebih menyejukkan? Jadi, bolehkah suami istri saling menuntut? Saya pakai istilah, jangan menuntutlah, bicarakan baik-baik. Pak, saya mau menuntut karena dia melanggar kesepakatan kami. Kalau bisa dibicarakan dulu, kenapa tidak? Kalau dibicarakan berkali-kali dan dia terus melanggarnya, maka saya izinkan, tuntutlah dengan baik-baik. Demi kebaikan bersama, bukan untuk kehancuran rumah tanggamu, jangan. Jangan punya niat jahat buat pasanganmu. Berpikirlah untuk memperbaiki keluargamu, pernikahanmu. Jangan dengan niat untuk mengatakan bahwa aku lebih baik, aku lebih hebat. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya di mana memang suami istri saling menuntut. Menuntut apa itu? Menuntut perubahan pasangannya. Wow, menarik sekali. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share kepada teman dan keluarga dan juga subscribe.